warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Baik, kita lanjut saja biar terkait dengan waktu. Susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, yang kedua informasi dari Pak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi rapat, diseminasi implementasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Pak Guru Zainuddin, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Mari sama-sama kita buka rapat kita ini dengan membuka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya informasi dari Pak Kepala Sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita semua diberikan kegiatan, kita semua sehat, yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini salah satu rangkaian kegiatan dari Pak Guru kita, Pak Guru Zainuddin, sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ada beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini dan hari-hari berikutnya, atau mungkin waktu-waktu berikutnya, karena nanti ini kita akan jadwalkan kegiatan-kegiatan semacam ini yang tidak harus seperti ini, template-nya tidak seperti ini. Mungkin nanti kegiatan-kegiatan itu silakan nanti teman-teman mengemasnya dalam bentuk diskusi-diskusi sehingga lebih enjoy lagi Bapak Ibu dalam menyampaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Yang pertama terkait dengan kurikulum yang saat ini kita terapkan, yakni kurikulum Merdeka di kelas 10, kemudian K13 di kelas 11 dan 12. Terkait dengan hal itu, ada satu titik poin utama yang akan diterapkan, dan mungkin kita sudah paham bahwa perlu dilakukan perubahan mindset kita terhadap penanganan atau layanan pembelajaran di sekolah. Apa yang akan kita bahas pada hari ini sesungguhnya adalah salah satu bagian daripada layanan pembelajaran itu sendiri, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya melayani anak terkait dengan tata tertib dan lain-lain, kedisiplinan dan lain-lain, itu justru itu akan mempunyai impact atau dampak terhadap bagaimana layanan kita di dalam kelas, bagaimana mereka belajar dan lain-lain. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan hasil raport mutu pendidikan kita atau raport pendidikan kita menunjukkan bahwa literasi atau tingkat literasi dan numerasi, mungkin ini secara makro di Indonesia juga secara umum literasi dan numerasi ini cukup rendah, dan hal ini ditengarai dianalisa bahwa hal ini berawal dari bagaimana layanan-layanan pembelajaran kita di sekolah. Hal ini juga ditunjukkan lagi dengan banyaknya, kita mendengar kemarin di-upload oleh Bu Yuli kalau nggak salah itu di grup WA, ada tawuran antar pelajar. Itu salah satu bentuk bahwa tingkat literasi dan numerasi kita yang belum maksimal oleh anak-anak. Kemudian ada informasi-informasi mengenai perundungan. Salah satunya nanti bagaimana perundungan dan lain-lain itu akan kita bahas di diskusi-diskusi berikutnya. Hal berikutnya juga yang dicatat oleh hasil penelitian terakhir, kekerasan seksual bagi anak-anak. Ini bagaimana kekerasan seksual itu, bagaimana jenisnya, bentuknya seperti apa, ini perlu kita sama-sama cermati juga, perlu kita sama-sama maklumi, perlu kita sama-sama tahu lah gitu ya, apa itu kekerasan seksual, apakah yang kita lakukan ini termasuk atau tidak, sehingga tidak berdampak pada ekses nanti ada hukum dan lain-lain. Dan yang terakhir kriminalitas,
ini adalah impact atau bentuk dari rendahnya literasi dan numerasi atau kompetensi literasi itu di kalangan anak-anak atau di kita, ya, literasi kita yang masih kurang. Itu menunjukkan juga bahwa tingkat kemampuan berpikir kritis kita, berpikir kritis anak-anak masih lemah. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengenai kurikulum yang kita gunakan hari ini ada K13 dan kurikulum Merdeka. Tentu banyak perbedaan-perbedaan yang menurut kita ya, banyak perbedaan yang mungkin secara administratif saja. Tapi pada sesungguhnya ujung daripada semua ini adalah bagaimana student center itu, artinya siswa sebagai pusat perhatian kita, itu yang perlu kita perhatikan dalam mengemas atau dalam layanan pembelajaran di sekolah kita. Berikutnya nanti tidak cukup waktunya Pak Jen. Berikutnya adalah tadi malam saya dikirimi surat dari Dikbud Provinsi mengingatkan kita bagi Bapak Ibu yang belum mengisi atau belum selesai mengisi survei lingkungan belajar. Dan dari CNTB itu ada beberapa sekolah, banyak ya. Salah satunya sekolah kita di situ. Jadi ada beberapa yang belum mengisi. Mohon nanti selesai kegiatan ini Bapak Ibu yang merasa belum, nggak usah bacakan aja, dibacakan ya, dibacakan aja yang belum nanti pada Pak Saiful Bahri. Nah makanya saya tidak mengukurnya pakai perasaan, saya pakai ini diambil dari sistem, saya tidak tahu juga udah atau tidaknya ya. Jadi itu bukan masalah salah tidak salah ini, yang penting kita selesaikan dulu selesai ini. Ada Pak Ikin, nanti Ya sudah kan saya isi kemarin. Oh ya, mungkin belum di submit itu yang menjadi masalah. Coba nanti dibuka lagi ya. Lalu Mawardi Andre, ini Andre ada ya? Ada ya. Oke, nanti diselesaikan. Nah kebetulan juga ini yang masuk ada teman kita yang sudah pindah. Ada Pak Sukiman, kemudian Mami Edi, nanti kita sama-sama selesaikan ini. Kemudian Mami Azhari, Pak Iwan, yang ini kan sudah pindah juga nih, sudah pindah. Kemudian yang sudah pindah juga lalu Yudi Ivansa. Ini yang masih ada data di itu yang membuat dia banyak guru kita. Jadi dari sekian banyak sekolah kita yang paling banyak di rumah cuma 8 orang yang belum mengisi. Tapi dari 8 itu kan kita cuma berapa orang saja, karena sisanya sudah pindah. Mungkin itu Bapak Ibu untuk kita sama-sama cermati hal-hal yang terkait dengan permintaan data dan lain-lain itu. Ini adalah salah satu bentuk juga implementasi kurikulum Merdeka. Salah satu titiknya itu poinnya yaitu digitalisasi, karena semua ini data dan lain-lain itu akan dilakukan digitalisasi oleh pemerintah. Mungkin itu pada hari ini kita akan mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Pak Guru Muhammad Zainuddin terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ujungnya nanti mudah-mudahan kita mempunyai satu persepsi dalam melayani, dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin bisa ditularkan juga atau bisa dikembangkan nanti Pak Guru Zainuddin untuk masuk ke area komunitas belajar yang akan menangani atau yang akan membahas hal-hal yang ada di sekolah ini, di sekolah kita. Mungkin itu saja, mari kita ikuti paparan yang akan disampaikan oleh Pak Guru Zainuddin dan kita semua untuk perhatikan dengan seksama dan kita fokuskan diri di materi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Guru Zainuddin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Allahumma fi kal hadilah sabilul rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan materi rapat tentang diseminasi implementasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Pak Guru Zainuddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, Bapak-bapak Wakasek yang kita hormati juga, dan tak terlupakan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan surat yang telah diedarkan bahwa di hari ini kita bersama-sama untuk duduk bersama, untuk berdiskusi
tentang implementasi budaya positif khususnya di SMA Negeri 1 Mondong Gading. Yang kami hormati, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, ketika mungkin ini saya berbicara sedikit tentang diri saya. Ketika saya mulai mempelajari budaya positif ini, sepertinya dalam diri saya itu muncul ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang apakah karena pengaruh dari pengetahuan ini ataukah entah apa, sehingga dalam diri saya itu sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang mungkin selama ini kita lakukan. Tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah untuk memahami peran kita selaku guru dalam membangun budaya positif. Jadi kita selalu ditekankan menggunakan kata positif, karena budaya itu tidak semuanya positif. Sama dengan karakter, membangun karakter itu tidak semuanya positif. Pertanyaannya karakter yang mana? Karena tidak semua budaya itu positif. Jadi ini yang diharapkan, kita memahami peran kita dalam membangun budaya positif di sekolah, yang nantinya kita akan bangun semua itu dengan menggunakan beberapa konsep. Yang pertama kaitannya dengan ada teori kontrol, ada motivasi, ada hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, akhir dari semua ini harapannya adalah kita nanti dalam penyelesaian problematika di sekolah ini bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini bukan hanya kita terapkan di sekolah saja, bisa di rumah, bahkan bisa kepada Bapak Ibu guru. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini sering terjadi dalam diri kita. Yang pertama, setuju ataukah tidak? Itu saja. Pemberian hukuman akan mendisiplinkan anak. Yang namanya hukuman kita sering berikan kepada anak. Iya, hukuman. Dan itu tertulis rapi di dalam tata tertib sekolah kita. Hukuman itu, apakah itu mampu mendisiplinkan anak? Ini pertanyaan pertamanya. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif, misalnya disuruh membaca, disuruh membersihkan halaman, apakah bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Ini pertanyaan kedua. Kita kasih perenung dulu Bapak Ibu, sebelum akhirnya nanti 3-tiganya dijawab. Yang ketiga juga sering kita lakukan, yaitu memberikan penghargaan. Apakah bisa membangkitkan motivasi belajar anak? Yang pertama, setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, tergantung letak. Baik, boleh saya yang jawab di sini? Oke. Silakan. Baik, kalau menurut saya pribadi tergantung bentuk dari sanksi yang diberikan kepada anak itu. Tetapi kalau sanksi juga yang diberikan kepada anak tidak ada tindak lanjutnya juga, itu bentuk sanksinya termasuk tidak sia-sia. Tetapi kalau bentuk sanksi yang sudah diterapkan di sekolah ini tetap dikontrol, bukan hanya yang bertugas di bidang itu, tetapi semua Bapak Ibu guru yang berada di sekolah ini, insya Allah semuanya akan berjalan dan sesuai yang kita harapkan. Itu saja mungkin sementara dari saya. Sekian. Kita hukum anak dengan membaca, atau dihukum anak dengan dengan membersihkan halaman sekolah, apakah bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Karakter dari anak itu. Nah, setuju tidak? Kita bicara setuju tidak? Setuju. Setuju. Setuju tidak setuju dari itu. Oke, berarti membaca bisa meningkatkan disiplin anak.
Oke, ini kan mindset awal kita gitu. Kita ingin cek mindset awalnya seperti apa. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pasti. Pasti. Bagus. Nah, oke Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit, makanya saya sering bilang mungkin mindset kita banyak berbeda di awal. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Membaca itu positif Bapak Ibu. Membersihkan halaman sekolah itu hal positif. Apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Sekarang bagaimana kalau anak itu senang nggak belajar? Yang terlambat, kemudian senang tak belajar, lalu disuruh membersihkan, mereka bahagia tidak? Anak yang motivasinya masih agak kurang, tetap kurang gitu. Itu di respondennya Pak Diana. Ya wallahualam. Artinya anak-anak yang masih motivasi belajarnya masih agak rendah, tidak mampu bangkit dengan adanya penghargaan itu. Ya. Itu adalah sebuah penghargaan ketika dia bisa meningkat motivasinya atau bentuk terima kasih kita atas prestasinya itu. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena sederhananya, anak misalnya yang tadinya memang sudah motivasi yang tinggi, andai kan nggak dikasih penghargaan, tetap hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan hukuman dulu ketika sekolah, dan mungkin itu masih diingat sampai hari ini. Ya, dan kemarin saya pernah disuruh diminta untuk menceritakan itu menggunakan tulisan memori terjelek ketika masa-masa SMA. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi ini antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya akan memberikan rasa sakit dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Beda dengan konsekuensi. Oke, ini Bapak Ibu ada beberapa kasus. Saya cuma ingin tahu selama ini yang kita lakukan itu hukuman ataukah konsekuensi? Saya mohon maaf, tidak ada yang tersinggung di antara kita dengan apa yang ada di sini, karena ini kita ingin mencoba untuk membangun bersama. Tidak ada. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku sebuah kalimat yang mengatakan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Apakah sesuai dengan kesadarannya? Oke, mari kita lihat. Hukuman Ini tidak hukuman, ada diri, Bapak. tetapi ketika ada kalimat itu menjadi bentuk konsekuensi dalam dirinya yang harus dia terapkan. Makanya sekarang ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena itu Clear. menyakitkan. Hukuman Bapak Ibu. Satu kali saya lagi Bapak Ibu, kemarin saya pernah waktu kami tikon dengan salah seorang instruktur itu Bapak Ibu, ya saya mohon maaf Pak Kepala, ini kita terbagi. Hati-hati ketika mengumpulkan anak di gerbang. Kalau ada KPAI, mohon maaf, kalau ada KPAI kemudian foto itu Pak Kepala, ini bagian dari tindak pidana. Hukuman itu ada fisik, ada psikis. Yang saya pernah pelajari hukuman itu 3. Pidana itu Bapak Ibu, fisik memukul, psikis kita itu membuli dan seterusnya, dan pembiaran itu pidana. Kalau itu diteruskan ke aparat penegak hukum, sanksinya denda dan atau penjara. Sebentar makanya, kita diskusi. Oke, maksud saya karena beberapa guru telah kasus terbaru kemarin 50 juta gara-gara merah di leher tuntutannya. Ya, gara-gara merah di leher. Padahal tindakan itu sangat bagus Bapak Ibu. Kalau saya urut kasusnya, itu memang terjadi apa-apa sama anak itu yang bertanggung jawab bukan kepala sekolah. Mungkin tapi kepala sekolah bagian dari itu gitu. Ya, kita selaku penanggung jawab di sekolah Bapak Ibu membiarkan ketika guru memberikan hukuman kepada anak. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita sama-sama berpikir. Kira-kira nanti kita akan bagaimana? Nah, mungkin saya gini Bapak Ibu. Saya awalnya berpikir sama dengan di awal Bapak Ibu tadi, menentang segalanya, karena saya belum tahu. Selanjutnya, membersihkan coretan yang ditulis di meja. Dia udah nulis di meja banyak, kita lihat nih. Kita suruh anak itu bersihkan.
Hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu. Karena dia berubah, dia bertanggung jawab. Nah, jadi itu. Jawab. Punya gambaran mana hukuman dan konsekuensi kan? Ya. Berikutnya, kalau misalnya ada jendela yang dipecah oleh anak, konsekuensi itu. Ya, jangan dibiarkan. Jangan dari gurunya. Siapa ngajar saat itu? Jangan begitu, Bang. Kita menelusuri studi. Oke, ini ada kasus di bawah soalnya. Makanya kita kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Hukuman. Mengerjakan as. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam separaten. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, yang benar kepala sekolah hukuman. Sebenarnya gimana? Sebentar itu Pak Jen. Oke, sebentar. Sebentar Pak Guru, nanti ada sesi Kami akan bukakan referensinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menentang ini. Kami punya modul itu dulu. Clear. Oke. Jadi itu harapan terakhirnya. Tadi di awal saya sudah bilang, bagaimana kita pertama memiliki pemikiran yang sama dalam membangun kedisiplinan. Yang kedua kita bergerak bersama. Percuma kita bergerak bersama kalau referensi kita beda. Artinya yang nanti dia bergerak, ada yang ke timur, ada yang ke utara. Nah itu maksud kita. Nah jadi begitu. Ini kalau dia, gimana Bapak? Ada harapan yang kita inginkan terwujud nanti di akhir ini. Bagaimana dengan membiarkan anak yang bisa berbalik? Jangan dibiarkan. Kita mau pukul. Oke, yang kayak tadi ya, ayo siapkan saja pertanyaan. Kemudian lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kalau pelajaran sejarah itu masih hukuman. Tindakan dulu yang lain kalau jatuh cinta terhadap meskipun Oke, nanti yang kepala yang jawab masalah itu. karena banyak yang Ya, saya juga termasuk orang yang paling banyak dari kita. Ya, baik. Tenang. Oke, ada nggak Bu? Ya saya ini masih awal nih Bapak Ibu. Ya, masih. Oh ya, kita percepat. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, dari semua itu endingnya adalah restitusi. Itu harapan terakhir yang diterapkan di sekolah. ada bedanya sama Yang namanya restitusi bisa lihat kemarin di dalam penanganan kasus sudah ada Bapak Ibu yang terapkan kok. Sudah, tapi mungkin belum sempurna. Jadi yang namanya restitusi itu anak itu sadar bahwa salah itu memang betul dia lakukan kesalahan. Dia sadari kesalahan itu. Kita cari sebabnya apa? Bukan kita yang mau menjustice mereka, bukan. Tapi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa dasar problematika itu. Kemudian anak itu sendiri yang memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Itu namanya restitusi. Tetapi restitusi itu sebaiknya dilakukan dalam kondisi emosi stabil. Kalau kita sedang emosi, sedang marah, tak jalan restitusi Bapak Ibu. Kita mau bobok kan? Tapi biarlah dia nanti ya setelah kita stabil emosi kita baru dipanggil, itu maksudnya. Ya, jadi restitusi itu sekali lagi saya tekankan di sini Bapak Ibu. Anak itu sadar ketika kita tanya bahwa dia yang lakukan itu salah. Kemudian dia tahu kenapa kesalahan itu dia lakukan. Itu langkah keduanya. Itu namanya memvalidasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga itu kita kira-kira mengembalikan kepada keyakinan yang ada selama ini, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Apa keyakinan kelas yang sudah dibentuk selama ini? Yang mana yang dilanggar oleh anak itu? Kemudian dia mengapain anak itu? Setelah dia tahu itu adalah salah. Itu. Ini restitusi Bapak Ibu. Dan ini yang vital untuk dilakukan. Sehingga kami itu betul-betul ditekan untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan yang namanya budaya positif. Pertanyaannya kita kan gitu Pak, mohon maaf. Kenapa kasus ini sepertinya turun tidak drastis? Ini problem. Oke.
Ini restitusi. Jadi dari semua yang tadi Bapak Ibu, hukuman itu akan menghasilkan identitas yang gagal bagi anak. Kemudian kalau konsekuensi itu normal, dan yang paling positif adalah restitusi. Ya, oke. Kemudian ciri restitusi dan seterusnya saya tidak perlu bacakan. Berikutnya keyakinan kelas. Ini yang penting dan tidak ada sampai hari ini. Keyakinan kelas, kalau sebelumnya kita mengatakan peraturan kelas. Peraturan kelas ada beberapa kelas saya lihat sudah tertempel. Sekolah itu punya keyakinan. Keyakinan itu sebenarnya kalau kemarin kita bicarakan aturan, kesepakatan di sekolah itu namanya nanti akan menjadi keyakinan. Keyakinan itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal itu. Guru fungsinya menuntun. Selama ini anak kita dikte. Ini peraturan yang saya buat, Pak, tempel. Anak itu banyak nggak tahu karena dia tidak buat. Yang awal kita bahwa orang tidak akan berubah kalau orang itu sendiri tidak mau merubah keadaan yang ada pada dirinya. Terus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat yang pertama kita berikan ini adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemudian kita berikan kewenangan kepada anak itu untuk menulis apa keyakinan kelas yang diinginkan. Kemarin saya di kelas 12 IPA 1, saya sudah buat videonya dan sudah diedit. Sudah. Betul. Jadi kasih contoh. Ini keyakinan kelas yang namanya keyakinan kelas ini. Jadi kita jelaskan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu kayak begini. Dari contoh yang saya kasih banyak yang mereka ambil. Mereka betul-betul berdasarkan berdasarkan realita di kelasnya. Jangan makan ketika belajar, tidak boleh ribut pada saat kegiatan belajar. Seperti itulah yang dia tulis. Itu kita akomodir semuanya Bapak Ibu. Awal dia sendiri yang menentukan. Setelah itu kita catat. Saya catat pakai proyektor Bapak Ibu. Kami kan pakai proyektor dan lain pakai sticky note. Tempel, ada satu orang suruh bacakan, saya tulis. Yang sama, saya tulis. Kalau ada yang sama, terserah mereka mau apapun. Ya, kemudian setelah itu baru kita susun keyakinannya bersama-sama, bahas supaya dia paham mana itu. Ya, kemudian setelah clear pembahasan ditetapkan, baru ditempelkan keyakinan kelas itu di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan itu di sini kita buat tempel selesai itu. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu adalah bersumber dari anak itu sendiri untuk menentukan keyakinannya. Ini aja keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Ada paradigma perubahan paradigma berpikir. Jadi bagaimana? Tadi Pak Kepala Sekolah di awal sudah mengatakan sebenarnya student center. Kalau konsep di Hajar Dewantara itulah menghamba pada siswa. Menghamba itu bukan kita antara seperti Allah dengan makhluk, bukan begitu. Tapi bagaimana menempatkan anak itu di atas segalanya. Apapun yang kita lakukan itu demi kebaikan anak. Itu menghamba kepada anak. Ini contoh keyakinan kelas. Ini ya, ini peraturan dan seterusnya. Dan di dalam keyakinan kelas itu hindari kata-kata negatif. Hindari kata-kata negatif. Misalnya tidak boleh lari di koridor, dirubah menjadi berjalanlah di koridor. Dengan Itu kan kata positif. Kata-kata tidak boleh, jangan dan seterusnya diusahakan untuk dihindari. Itu ketika kita membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, saya pikir setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Sebenarnya saya sudah siapkan videonya. Jadi ketika kebutuhan dasar ini berdasarkan hasil penelitian itu ada 5 Bapak Ibu. Kalau ini tidak terpenuhi, maka anak itu akan bertindak di luar dari apa yang seharusnya. Ya, jadi saya lompati saja karena nanti kalau kita bicara panjang, berhubung senior juga ini ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada 5 yang tadi. Misalnya anak di kelas tidak mau mengerjakan tugas, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas, ada Pak Guru, berarti dia ingin bebas, tidak berterikat. Berarti kebutuhan kebebasannya yang belum terpenuhi anak itu. Jadi artinya
setiap apapun yang dilakukan oleh anak itu pasti punya tujuan. Di awal kita bahas ketika kita bicara disiplin. Itulah yang perlu kita bangkitkan informasinya melalui restitusi. Kemudian di sini ada posisi kontrol. Sebenarnya saya sudah siapkan videonya juga Bapak Ibu. Kalau dulu posisi kontrol itu kita pernah mendengar istilah ada guru wajib, ada guru sunat, ada guru makruh, ada guru apa ya? Bahkan sampai ada guru haram ya gitu loh. Jadi banyak banget gitu. Nah sekarang itu di posisi kontrol, guru itu memiliki posisi kontrol itu 5 Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang memposisikan dirinya sebagai seorang teman dalam menangani kasus. Ada videonya sebenarnya saya siapkan, tapi udah nanti kita lihat. Penghukum itu ya udah kita menghukum anak. Masukkan bajumu. Kalau kamu udah masuk ngeprank, itu menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Bisa, ini. Apa? Santai. Oke, itu bukan hanya Pak Igin, saya juga begitu. Ini kita alami kenapa? Karena emosi kita bermasalah. Sekarang kan ini problemnya. Enak, masukkan baju. Dia masukkan baju. Begitu kita balik, dia keluarin. Ya, itu bermasalah. Saya bilang masukkan. Oh iya Pak, dia masukkan. Untung nggak jadi pusing, di setan-setan sih dong. Itu. Jadi ini problem Bapak Ibu karakter. Masukkan baju, dia masukkan. Baik cara kita. Pak, kita harus menyusun keyakinan kelas. Nanti insya Allah kami diskusikan lebih lanjut di Komel. Ya. Dan yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus. Berdasarkan hasil penelitian sampai hari ini, inilah solusi terbaik dalam penanganan kasus. Tadi ada yang menghasilkan dampak negatif itu adalah hukuman. Artinya negatif itu dalam benak anak dan seterusnya, mungkin dia tersenyum tapi dia pasti akan ingat akan hal itu. Kemudian ada konsekuensi atau sanksi, itu yang netral. Dan yang terakhir ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah. Jadi yang namanya restitusi ini, anak itu menyadari kesalahannya. Setelah dia sadari kesalahannya, dia tahu kenapa perbuatan itu dia lakukan, dan dia sendiri yang mencari jalan keluar atas problematika yang dia hadapi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu keyakinan apa yang akan kita tanyakan kalau kita sendiri belum membuat keyakinan itu, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Kita akan berbuat, kita tanya, keyakinan mana yang kamu langgar? Nggak ada Pak. Kenapa nggak ada? Keyakinannya belum ada. Maka untuk itu nanti kita akan berdiskusi bersama penyusunan keyakinan kelas nanti. Nah, jadi ada pertama menstabilkan identitas. Tindakan ini, berbuat salah itu, contoh kalimatnya bisa disampaikan oleh guru. Berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa, biasa orang salah itu. Tapi dalam rangka supaya anak itu jangan tertekan dengan kesalahannya. Anak sudah salah, kita salahin lagi, nyungsap pada itu Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini. Ya. Kemarin saya sudah mencoba buat videonya untuk yang ini Bapak Ibu sebenarnya. Dan saya sudah kirim karena ini tugas saya, menyusun segitiga restitusi. Nah coba ini contoh dialognya. Seorang anak yang bolos di jam terakhir. Jadi ketika anak itu bolos, biasanya ada informasi dari seorang guru itu guru kimia, masih tahu saya, ini ilustrasinya. Hari itu anak itu bolos jam terakhir, dikasih ke saya. Kebetulan kasus ini saya tangani, misalnya. Ini ilustrasinya. Besoknya saya panggil anak itu. Dengan cara baik. Assalamualaikum, silahkan duduk anak. Polin. Tanya kabar, gimana kabarmu? Kita menstabilkan langkah pertama restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jangan sampai, makanya tadi saya bilang di awal itu, kalau menerapkan ini stabilitas emosi yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai di saat kita emosi, lahir nanti tidak Bapak. Nah, jadi setelah itu kita kabar, pokoknya bercanda lah di awal itu. Kemudian masuk, apa pelajaranmu kemarin terakhir anak-anak? Anak, saya bilang, oh iya pelajaran saya kimia. Saya dapat laporan kamu bolos. Iya. Kamu bolos dari mana? Lewat tembok di belakang ruang lab Pak. Ini saya ilustrasi saja gitu. Ya. Kan kita pertama ketika stabil kondisinya, anak itu akan terbuka. Saya baru selesai tangani kasus nih di ruang sebelah.
Ada anak yang main HP pada satu upacara bendera. Sampai dia ragu. Mungkin Pak Guru yang main HP karena cewek saya chat saya, dia mau berfotoan pada saat upacara. Ya Ayo, saya ingin kamu jujur. Harus tak bego Pak Guru. Terbuka kan? Mana lebih penting kira-kira upacara atau balas chat? Sabar. Kalau upacara Pak Guru, nah, dan seterusnya. Tapi kita kembali ke sini dulu. Ini akan keyakinan. Dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, kira-kira yang mana sih yang kamu langgar? Handayani menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Itu anak itu sendirilah yang menentukan. Kalau dia mengeluarkan misalnya solusi yang keliru, kita yang arahkan supaya menjadi solusi yang baik dan benar. Nah, jadi ini mungkin akhir dari semua itu. Burung cendrawasih terbang di desa Sukamulya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lihat fotonya, tapi lihatlah apa yang bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, kesempatan Lalu apa usaha yang pernah dilakukan? Itu masalahnya. Ayo, mulai dari mana? Melibatkan teman-teman yang mau untuk bergerak. Kita sudah memiliki pemahaman yang sama, karena selama ini kasus yang kita tangani solusinya tidak sama. Dan keyakinan memang kita satu persepsi dalam penegakan aturan itu. Bisa kita lakukan piket karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang melakukan pelanggaran. Tidak bisa tugas piket itu belum menangani anak terlambat, belum ngerumuk yang di musola. Tidak bisa. Saya sudah tawarkan, libatkan semua guru pagi hari itu. Jangan hanya piket, termasuk TU untuk menangani anak-anak, biar kita secara bersama-sama. Tapi satu, kita harus punya satu pemahaman. Jangan ada yang A, ada yang B memberikan sanksi. Tapi kalau kita sudah satu pemahaman, kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak, sanksi yang kita berikan sama. Kemudian berikutnya, anak bermasalah seperti sekarang, memang peranannya banyak, terutama kodrat zamannya yang saat ini, termasuk lingkungannya. Ya, kurikulum 2013 pun masih banyak antara kita yang belum paham secara hukum. Kemudian berikutnya, hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Guru tidak boleh dihukum karena mendisiplinkan anak. Itu jurisprudensi MA. Saya pernah mengikuti di kelas ilmu profesi di Bogor, Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Kekerasan fisik pidana, kekerasan psikis pidana, pembiaran pun itu pidana. Ini secara hukumnya yang berlaku di negara kita. Nah, istighfar itu halal, betul. Tapi kalau itu jadi hukuman, ketika anak itu sedang zikir, maka mereka akan sedang dihukum. Kasus pernah terjadi waktu saya diskusi dalam Pikon dengan teman saya di Sumbawa. Dia sering memberikan anaknya push up kalau dia salah. Lalu baik berkah, betul Bapak Ibu. Nah, contoh lebih baik daripada berdua. Kalau kita kembalikan kepada Trilogi Seboyati Hajar Dewantara, Ingram Sosum Tulodo di depan menjadi contoh. Tanyakan dalam diri kita Bapak Ibu, bagaimana kita di depan anak? Rajin tak kita masuk ajar? Anak 9 tahun dipukul, betul. 7 tahun ajar anakmu sholat. Itu Rasulullah. Kalau kita kembalikan, saya pernah dengar ini dari ceramahnya Ustaz yang tapi ketika kita bicara lembaga, maka paling hukum yang diperlukan. Ini kita bicara lembaga. Artinya, ketika misalnya terjadi apa-apa, karena ingat, saat ini pembulian itu sudah banyak sekali terjadi di sekolah. Bukan hanya oleh siswa, tapi oleh guru. Pembulian, bukan pembulian itu hanya sekedar kita celah anak, bukan hanya itu namanya pembulian. Mungkin nanti ada sesi itu Pak Kepala ya. Maksud saya nanti akan ke depan itu kita berdiskusi tentang bully itu seperti apa. Karena ini mungkin adalah tahap awal pertama. Nanti kita diskusi tentang diferensiasi itu apa. Biar kita memiliki referensi yang sama. Jangan-jangan karena ketidaktahuan kita, karena referensi kita yang kurang, hanya mampu menyuruh anak untuk belajar sementara kita tidak pernah belajar, itu yang membuat referensi kita beda, itu yang membuat pandangan kita itu tidak sama. Tapi kalau kita diskusi dengan referensi yang sama, maka kita juga akan memiliki pandangan akhir yang sama. Jadi itu yang saya tanggapi dari ini. Saya kembalikan kepada
Sedikit daripada sambil oh boleh Ambilin. Ambil aja. Baik Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau ditanggapi dari Ada. pemaparan yang disampaikan Pak Guru Jai tadi, atau sekaligus mau ada pertanyaan lagi? Kita buka dua pertanyaan. Menang. Jadi setelah Tanggapan dulu atau gimana Pak? ini kita tanggapan Pak Jan sedikit. Siap. Yang sedikit. Ya terima kasih Pak Direktur. Apa namanya? Ini kan masalah ini baru kita tahu ini ya. Kita pahami. Ya, Apa yang disampaikan oleh Pak Den tadi, walaupun memang secara umum ya kita sudah tahu di awal secara umumnya, tapi secara khusus. Nah ini sebenarnya salah satu penyebabnya kenapa anak itu yang sekarang itu seperti ini, mungkin karena kita tidak menjalankan ya aturan yang sudah ditetapkan ya, tata tertib itu. Ketika kita menggunakan tata tertib, misalnya persekolah yang tadi saya ada apakah apa asal usulnya saya nggak mau tahu, tapi di persekolah itu kan di tata tertib itu sudah ditentukan Pak Jan. Saya nggak tahu apakah dari mana, yang jelas dari sana kita ketika anak melanggar aturan sesuai dengan yang ada di tata tertib, kemudian kita tindak, itu saya kira ketidakdisiplinan itu akan berkurang. Kadang-kadang terus terang saya sebagai makasih siswanya tadi mungkin dosa saya paling banyak ya, tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk berbuat mencelakai anak atau apa, hanya satu bagaimana supaya dari berubah jadi lebih baik. Karena bingung juga ini apa namanya, ini masalah pendisiplinan, paling masalah baju Pak Dian. Dan kita sudah sepakat di rapat itu supaya tidak kita semua ketika melihat anak tidak masukkan baju di paling tidak memberitahukan masukkan bajunya. Tapi kalau kita lihat ini luar biasa. Sampai Pak yang malu sama Pak itu dia bandingkan dari SMA Sipur katanya, iya SMA Tonggaling terus kali lalu dia bilang. Terus apa saya lakukan ini aja saya lakukan banyak kemarin itu, tapi lagi-lagi untuk baik. Saya coba siapa yang masukkan baju itu saya suruh dulu di depan gitu. Apa yang masuk kemudian, tapi nanti kalau saya ditangkap, saya ditangkap gitu. Nanti saya mau bertanggung jawab kan tujuan saya ini. Ternyata setelah saya masukkan baju pelajaran di sini, bisa Bapak Ibu lihat. Sekarang tingkat anak yang tidak memasukkan baju itu minim. Ya mungkin tadi, mungkin apa yang saya lakukan termasuk pemberian, tapi ternyata gitu juga. Takut sekali, awas kalau kamu nanti mengulang kedua kalinya. Dan saya pikirkan, apa yang saya masukkan ke pondok, maksudnya supaya anak yang sudah terdeteksi tidak masukkan baju sekali itu kedua kali. Saya bilang 4 jam pelajaran, tapi itu 4 jamnya belum tentu sih, paling 1,5 jam gitu. Tapi ternyata efeknya luar biasa, itu saya lihat. Jadi anak yang tidak masukkan baju sangat sedikit bisa dibuktikan. Itu aja mungkin. Jadi kadang-kadang apa ya, yang juga bingung bapak sekolah. Karena apa namanya menggunakan sendiri tanpa konsultasi. Ya, itu mungkin yang termasuk pembunuhan tadi saya tidak tahu itu, tapi ketika ada seperti Pak Jan, kalau dengan cara begitu saya dituntut di kepolisian, saya bertanggung jawab. Terima kasih. Siap, bertanggung jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Sekarang Bu Is ke tanya. Saya Pak Eko. Ya, istilah Pak Guru Jai. Setelah ini dari penyampaian menggali dari Pak Guru Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin saya ada kesempatan ya, karena pribadi saya sering mengalami gitu Pak. Ya, baik, kita mulai saja ke pertanyaan dulu ya sebelum kita ada tanggapan sedikit. Pertanyaannya, kita mengacu untuk membuat tindakan itu, kita mengajunya ke apa? Yang kedua, itu acuan untuk bertindak itu apa? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Nah mungkin ini melanjutkan dari apa yang disampaikan tadi. Karena begini, yang saya temukan pribadi itu sudah, jangan lupa sudah luar biasa sekali, tapi tidak pernah di kelas pagi tidak siang, anak itu selalu tidur, banyak yang tidur, hampir di semua kelas tempat yang mengajar. Setelah saya berdiskusi kepada anak yang bersangkutan untuk tahu ya, penyebabnya apa, mereka itu banyak yang bergadang. Itu ada kaitannya dengan di luar lingkungan sekolah. Nah, catatan saya yang setelah saya melakukan berbagai pertanyaan kepada bukan 1 2 anak, tapi di semua kelas, Pak. Ya. Nah, ini tentunya sangat menyinggung perasaan, di mana kita lepas sekali untuk menerangkan ini sepertinya kami dilecehkan, dan yang saya takutkan adalah teman-teman yang lain ini akan diikuti. Wah, ini guru yang tidak tidak tegas. Nah, itu makanya
saya melakukan tindakan apa, mulai dari mana, dan tindak lanjutnya apa. Karena yang saya pikir ini masukan setelah saya bertanya-tanya, saya istilahnya mengambil kesimpulan, ternyata di sekolah yang kita temukan berbagai masalah anak itu ada faktor di lingkungan yang sangat besar sekali mempengaruhinya. Ya, salah satu kasus ya yang pernah kita dengar dari laporan Bapak Ibu guru, anak-anak yang melakukan misalnya tidur, tidak mau belajar, melawan guru adalah anak yang biasa di lingkungan masyarakat, di tempat tinggalnya itu tidak istilahnya melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa sekali, kalau yang sebutnya dia sering minum minuman keras, berjudi, kemudian berkomplotan, trek-trekan gitu, seperti itu. Ini yang pernah saya tanya-tanyakan. Nah, mengacu hal itu dan ingin sekolah kita benar-benar memperhatikan itu, bukan saja di dalam sekolah kita perhatikan anak, tapi di lingkungan, bagaimana dia di lingkungan masyarakat seperti itu. Karena apa? Ada sangkut pautnya anak kental sekali. Kalau dia melanggar, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di lingkungan masyarakat, jelas larinya ke kita, ke sekolah, pasti. Karena ini yang langsung aja, ini yang temukan gitu dari berbagai tanya-tanya dari berbagai teman-temannya. Kemudian kami bertindak terus melakukan tindak lanjutnya seperti apa? Karena itu saja yang dilakukan, diberikan hukuman, misalnya bersekoran. Kalau sudah melakukan tindakan yang sudah sangat jauh menyimpang, seperti tadi ya, berbuat yang tidak baik di sekolah ya, kenapa tidak langsung pensekorannya itu tinggi seperti itu ya? Itu yang kita mau lihat juga nanti pensekorannya seperti apa, karena kita juga belum tahu, belum melihat kata tadi itu dan pensekorannya itu Pak Guru. Itu saja, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita lihat dari konsisten, nanti kita punya konsisten untuk hari ini ya, karena lihat undangan itu tertera 9.30 selesainya Bapak. Baik, pertanyaannya singkat aja, sebenarnya sama Pak Guru Riza, tapi yang dari paradigma yang beda. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya workshop kali ini, kita punya paradigma yang sama untuk menjalankan bagaimana supaya sekolah ini dari sekolah yang maju, unggul, dan visi-visinya Bapak. Jadi begini ya Bapak, memang betul bahwa karakter dari siswa-siswi ini terbentuk paling dasar itu sebenarnya dari lingkungan prenatal Bapak Pak Guru ya, itu dari lingkungan ketika kita di dalam kandungan orang tua kita. Tetapi ketika karakter yang pertama itu memang dari lingkungan prenatal, kemudian lari ke keluarga, ingat bahwa kita perlu yang namanya sosialisasi. Kita bersosialisasi yang paling hebat untuk masa ini di generasi milenium ini adalah bersosialisasi dengan media massa Bapak. Jadi karakter itu kadang-kadang dia terbentuk dari media massa. Contoh anak saya aja, saya ajarkan tentang gancok gitu, tapi dia dapatnya dari media massa. Yang dari pertanyaan dia sekarang tentang budaya positif itu, kita punya budaya positif di iklim kita ini yang 5S yang sudah diterapkan oleh kepala sekolah yang lalu, dan itu bisa kita lanjutkan. Sebenarnya yang paling awal itu kan ya, budaya iklim kita 5S, senyum, salam sapa, dan sopan santun apa itu, sopan santun. Jadi baik, pertanyaan dia adalah begini. Yang saya tanyakan adalah ketika budaya positif itu ingin kita bangun di sekolah kita untuk kemajuan, mungkin kegiatan belajar kita dan kegiatan apapun, supaya nanti anak-anak yang keluar dari sini itu setidaknya dia punya karakter positif. Tapi selama ini ketika ada rapat, ketika ada workshop lah, apapun namanya, semua rekan-rekan guru itu tidak ada satupun yang jelek dari argumennya, dari pendapatnya, dari diskusi dan solusi yang kita dapatkan. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya Dewan atau penanggung jawab di sekolah ini atau Bapak Ibu yang lain memberikan sebuah penularan tentang budaya positif ini supaya kami bisa seperti hadisnya Pak Den yang tadi, bukan, yang ditampilkan Pak Den yang mengatakan bahwa kita akan berubah karena kita ingin merubah diri kita. Jadi beri kami tularan-tularan itu, karena selama ini semua pendapat, semua ide itu bagus sekali. Cuma yang ada jangan sampai dia hanya mulai di ruang ini dan bermuara di ruang ini tanpa ada implementasinya. Itu yang ada. Sampai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Saya sedikit aja. Oh, iya. Supaya 30% perempuannya. Terakhir. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saja Bapak, karena saya mau menanyakan langsung ke Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya Bapak Kepala Sekolah mau melindungi kami atau tidak sebagai guru? Itu saja. Kalau memang mau melindungi kami, mari kita buat keyakinan yang dipaparkan sama Pak Jen supaya cepat. Jadi jangan sampai nanti kasusnya udah keluar, dapat panggilan dari kejaksaan, dan Pak izin siap untuk menanggung jawab gitu. Jadi atas upaya pribadi. Iya, pribadi sebenarnya, tapi atas dasar instansi gitu. Jadi yang pertama kita buat itu adalah seperti yang Pak Guru Jan bilang tadi, keyakinan itu dibuat dulu untuk membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Itu saja sebenarnya untuk yang paling dasar.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak kayak gini. Baik, lanjut saja Pak Dirjen, singkat jelas dan padat saja. Nanti Pak Kepala saya. Oh ya. Baik, terima kasih buat semua dari sesi 1, 2, 4, 5 dan 1. Saya sangat apresiasi semua ternyata punya perspektif yang hampir sama dan kita satu, saya lihat ada keinginan dan ada hasrat untuk berubah banyak. Jadi perspektif kita sama bahwa dalam layanan pembelajaran kita di sekolah sepertinya kita punya perspektif yang sama. Karenanya ke depan perlu betul dari kata Buyut, tidak usah khawatir Buyut. Jadi apapun yang terjadi di sini kan Pak Sekolah yang duluan, nggak usah Pak Ikin ya, kan Pak Sekolah yang duluan nanti. Ya Pak Sekolah itu sih yang dulu ya, nanti Pak Ikin ya. Gitu. Cuma memang sering kali kemarin beberapa kejadian saya sering makanya berhubung minta maaf ke Pak Ikin saat itu ya Pak Ikin. Itu waktu ada kejadian anak terlambat terus ada kita coba untuk memang betul ini. Jangan kan Pak Ikin ya, kita ajak pribadi saya juga kadang asal juga Pak ya. Aduh, kereta mere, nggak karena mere, mana gitu kan seperti itu bangsanya dalam hati ini. Nah ketika itu terjadi sekarang mohon izin minta maaf kepada Pak Ikin saat itu menarik anak-anak itu ketika ingin ditempatkan di depan anak-anak waktu upacara itu Pak Ikin. Nah, saat itu kemudian ada juga beberapa kejadian saya coba kenali. Terus terang saya juga berada pada sisi dilema saat itu pemikirannya. Di satu sisi saya sudah tata tertib Buyut. Di satu sisi saya membaca-baca sebenarnya tentang apa itu bully, kemudian apa itu tentang yang dijelaskan pada Pak ini bagaimana kita menangani anak sesungguhnya. Jadi pemikiran saya sedang berada pada posisi itu antara saya mengiyakan Pak Ikin pada saat itu ataukah saya harus melakukan apa yang pernah saya baca ini ya. Anda kaitan dengan apa yang terjadi dengan kurikulum merdeka ini. Ada dua teori yang sedang bertempur pada saat ini. Satu sisi, ketika behavioristik dimajukan seperti yang disebutkan Pak Ikin tadi. Ketika kita ingin menangani anak, ya kasih dia contoh, kasih dia hukuman, kalau dia terus dilakukan maka kasih dia reinforcement, dikasih dia penguatan, dikasih ini dan itu. Itu kan contoh teori-teori behavioristik. Artinya anak-anak diberi latihan-latihan. Tapi yang kekinian dia sudah mulai mengadopsi konstruktivisme. Artinya bahwa semua itu kembali ke anak-anak. Pembelajaran harus menyenangkan. Itu nanti dipelajari Pak. Dan ya, ada bahwa anak-anak harus, karena kita belajar itu anak-anak harus senang. Biar nanti tidak ada lagi konsep yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi yang anak-anak ngantuk apa itu menyenangkan. Kemarin saya masuk di kelasnya Putin, itu yang mau sholat siang itu ya, berpamai. Itu anak-anak ada yang saya lihat tidur. Nah nanti ditularkan ke Budinnya bagaimana Budin di dalam kelas itu. Jadi anak-anak diajak tepuk tangan Pak. Ajar tepuk tangan aja ya. Jadi itu sama lihat itu tapi tepuk tangan. Kalau dia nggak mau diajak ya mungkin jadi lempar aja dari dalam. Tapi kalau ini banyak. Bu ya artinya buat langsung seperti itu. Tapi kata kuncinya satu Bu bahwa selesai kegiatan ini harapannya teman-teman di PMP beberapa hari yang lalu sudah memberikan saya tata tertib Pak kita mau bahas ini, kita mau perlu perbaikan bagaimana cara menanganinya. Pertama adalah SOP yang harus diselesaikan Pak. Betul kalau gitu mengenai bagaimana keyakinan kelas, mungkin mulai dari contoh-contoh atau bagaimana sistematikanya. Kemudian yang kedua mengenai keyakinan sekolah terkait dengan kita semua. Kalau sekolah harus hadir jam berapa, guru harus hadir jam berapa, atau usaha harus hadir jam berapa misalnya. Nanti kita tanda tangani bersama-sama lalu kita tempel di ruang guru atau di ruang TK. Itu keyakinan kita gitu. Kita sekolah silakan seperti keyakinan itu. Betul, jadi anak-anak juga ikut. Dalam membahas keyakinan sekolah pun sejatinya anak-anak juga harus diikutkan. Ketika kita ingin menerapkan anak-anak, kalau kalian dapat sepatu warna ini, kalian akan bikinkan misalnya. Misalnya ada tata tertib seperti itu. Sesungguhnya dalam menentukan itu, dari dulu kita memang diamanatkan anak-anak harus ikut dalam menentukan itu. Wah kami nggak setuju nih, kami harus dibuat ini dong. Gitu. Jadi mereka suara mereka diberikan porsi di dalam aturan ini. Jadi itu Buyut, kita akan buatkan kritisi ulang tentang tata tertib ini. Per hari ini mulai kita akan lakukan perbaikan. Mungkin nanti kita akan sepakati bagaimana penanganan kita besok ini. Pak kita mau pakai tata tertib yang mana gitu kan ini. Intinya nanti kita sama-sama saya serahkan ke tim PMP yang untuk hari Senin itu silakan diselesaikan. Jangan sampai karena sebenarnya anak-anak juga sudah mulai berani kritis. Ngomong saya sudah mulai mereka mengkritik sekolah, ya, yang kritik di depan saya lagi, kritik depan misalnya. Yang bagus juga dikasih masukan saya bahwa kita ternyata perlu mendampingi anak. Catatan berikutnya Bapak Ibu, mohon di kelas, mohon dengan anak-anak pun dia jaga jarak lah. Tadi ya, sepertinya itu memberikan ruang secara psikologis. Saya nggak tahu sih dengan kajiannya nanti, apakah ya atau tidak. Saya melihatnya kita ini terlalu dekat dengan anak-anak, sehingga ketika Bapak Ibu menasihati mereka merasa ini. Seperti itu Pak Ain. Pak Ain juga punya soulmate tadi di kelas kemarin waktu ngajar. Nah, maksud soulmate teman-teman, seperti anak-anak dekat sekali dengan Pak Ain itu di kelas 12, ya. Di kelas 12, anak-anak sudah mulai bertanya dengan lepas ke Pak Ain. Nah, mungkin ke depan Bapak Ibu tidak ingin melihat pembelajarannya terlalu tegang rapat, tapi paling tidak Bapak Ibu menjaga jarak untuk membuat anak ini tidak menyepelekan ataupun ada kesan bahwa wah kalau sama guru ini kita nanti dibeliin ini, kita dikasih di UAS hampir itu teknologi segala macam. Mungkin boleh sesekali boleh Bapak Ibu, cuma dijaga nuansanya atau dijaga apalagi ya. Sisanya itu intinya adalah kita akan segera selesaikan jika memungkinkan di akhir Oktober ini sudah ada drafting kita terhadap keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu Pak. Dan ya, ada jenis SOP lah ini penanganan anak kalau telah begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Tapi ada satu perspektif semua kita sama memastikan bahwa apa yang akan kita lakukan sama. Jangan Pak Ikin maunya ke kiri, nanti Bu Yu maunya begini, nanti Bu maunya yang ini. Jangan bawahannya sekali dia terang. Pak Ikin kok suruh anak pulang misalnya. Yang ini 10 kali nggak pernah disuruh pulang. Jadi kami paling apa namanya? Perbedaan penanganan inilah yang menjadi asal muasal kenapa ini terjadi di anak-anak. Mungkin itu Pak ya, dilanjutkan Pak ya.
Sebelumnya begitu dulu ya. Sebentar, sabar. Ini jawaban terakhir ya dari Pak Dirjen. Singkat dengan para kita segera dulu. Saya Pak, silakan. Ada sedikit masukan. Artinya dalam tata tertib ada delik-delik hukum yang tidak tertuang di dalam tata tertib. Nah kalau di hukum negara kita, di KUHP, itu sebabnya ada jurisprudensi. Kalian tahu kan jurisprudensi? Jadi tindakan yang tidak diatur di dalam hukum itu membutuhkan jurisprudensi. Nah kita di sekolah kan tidak mungkin itu. Apa bapak kepala sekolah yang mengeluarkan jurisprudensi kan tidak. Nah mungkin inilah yang disebut dengan budaya positif. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita semua, tetapi tidak ada aturan. Atau mau diatur bagaimana begitu. Kata-kata tidur di dalam kelas, nah ada aturannya juga. Kemudian dasar hukum kita untuk memberikan tindakan. Nah, jadi ini mungkin dipikirkan oleh Pak Jen atau nanti diusulkan di komunitasnya, karena saya tahu kegiatan ini kan kepentingan beliau juga sebenarnya. Jadi itu mohon diajukan nanti ya. Terima kasih. Dan sudah masih Pak, satu lagi. Saya teringat ada seorang guru yang dihakimi, yang kebetulan hakimnya itu muridnya. Itu bebas dia Pak Jen. Bahkan hakimnya turun menangis karena dia pernah dipukul dulu, itu yang membuat dia jadi seperti itu. Nah berarti kan ada positifnya juga memukul. Mungkin memukul yang mendidik, kalau memukul otak, nah mungkin jadi pukulan yang dilarang itu yang bagaimana dia perlu diatur. Demikian. Nyambung sedikit Pak Guru. Tidak selesai Pak Guru. Terakhir nih Pak Guru bisa terakhir. Ya, sedikit saja Pak. Apa yang disampaikan tadi saya teringat gitu oleh Pak Guru Jen tentang hukum, tentang bagaimana ya. Bagaimana kalau nanti di dalam membuat tata tertib itu tentang persekolah supaya kita tetap ada perlindungan bagi kita guru. Kalau ada yang misalnya salah satunya guru siswa mencemarkan nama baik guru, melawan guru atau memukul guru, langsung poinnya di 100, langsung dikeluarkan. Nah, siswa kan dilindungi oleh undang-undang. Nah, kenapa kita tidak membuat perlindungan seperti itu di sekolah kita? Yang peraturan sendiri. Ya. Baik, Pak Guru. Saya sedikit saja Bapak Ibu. Yang pertama memang aturan kita harus direvisi. Aturan kita direvisi. Aturan itu yang buat draft itu saya. Yang menyebut itu kepala sekolah. Ketika saya diskusi saya bingung, dan beliau juga bingung. Sekarang saya tanya kepada yang menyepakati hadirin semua, kan kita bahas bersama. Dari mana draft sekolah itu? Tolong dijelaskan di belakang. Nanti saya jelaskan. Oke. Kenapa ini 3, kenapa ini 5, kenapa ini 10, kenapa ini 15? Kalau saya diskusi sama kepala sekolah bingung juga saya. Apa dasar pertimbangannya sih begitu? Yang buat itu saya, benar. Benar itu gitu. Artinya kita perlu revisi. Itu aja. Kemudian berikutnya, Amalkan dulu dasar Bapak membuat pada saat itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu jadi gini, sekolah ini milik kita bersama Bapak Ibu. Kalau terjadi apa-apa nggak bisa berdasarkan personal. Yang pertama dipakai itu kepala sekolah. Kalau semua kita akan berpikir, saya siap, nggak bisa. Karena kita harus seragam langkah kita. Yang pertama dipakai kepala sekolah, karena dia adalah pemimpin di sekolah ini. Perbuatan salah apapun di sini. Nah, apalagi orang saya korupsi yang ditangkap itu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu KPA, kuasa menggunakan. Padahal yang korupsi itu saya, bisa. Karena dia tanda tangan di SPJ itu, dia aja di SPJ. Padahal saya palsukan SPJ semua gitu. Bisa nih, akhirnya bisa terima dan sebagainya. Pertama jawab pertama itu beliau. Jadi pertama, Bapak Ibu ya, kita tidak ingin semuanya dari sini. Ada tidak lanjutnya. Apa yang tidak lanjutnya pertama? Aturan kita itu kita harus ubah jadi keyakinan sekolah. Mungkin istilahnya gitu menurut saya. Beda namanya. Oke, itu satu. Yang kedua, Pak Ika, ini kita tidak lanjuti. Kemudian berikutnya masalah pemberdayaan itu sangat penting. Tadi saya termenung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ika itu. Ada dipaksa dan seterusnya. Akhirnya terbiasa. Kapan dia terbiasa anak kita? Kan mereka apa pada saat Pak Ika ada? Misalnya sholat aja. Sholat aja sederhana. Itu bukan kewajiban. Dan mereka wajib untuk sholat. Ayo, ini fakta. Dia dulu sholat, sering sholat mungkin sholat. Ya, ini kita. Artinya mari kita bergerak bersama. Itu saya punya keyakinan Bapak Ibu. Aturan kita ubah jadi keyakinan keras. Kita bergerak bersama. Kita menindak dengan cara yang sama. Insya Allah kalau kita bersama-sama bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Dan ini kita akan lanjutkan nanti diskusinya di Kompel. Kompel kita. Jadi itu. Kemudian kaitannya dengan tadi Pak itu. Jadi bagaimana yang namanya hukuman itu Bapak Ibu itu pidana. Dia bisa sampai ke pengadilan. Itu kan sudah P2 di kepolisian, sudah di KP dan lengkap perkaranya Bapak Ibu. Artinya apa? Itu salah. Pasal di penjara di pengadilan dia bebas ataukah dan seterusnya atau mungkin pidana itu kan urusan pengadilan, tapi dia tidak pidana. Kalau itu bukan tidak pidana, bukan tidak pidana, dia tidak akan sampai ke pengadilan, maka akan terputus kali di akhirnya, tidak bisa P2. Ini maksud saya bicara di sini masalah hukum ya, terlepas dari fenomena yang ada saat ini. Itu saja mungkin tanggapan saya yang jelas. Sekali lagi rekomendasi kita pada hari ini aturan kelas itu tata tertib sekolah kita akan ubah jadi keyakinan kelas. Yang kedua kita akan mencoba untuk mencari pola-pola ya untuk bisa bergerak bersama. Dan tentunya kalau kita bersama soal bisa. Yang bikin masalah itu karena kita sering tonton. Hanya beberapa orang saja yang bergerak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bergerak bersama dengan pandangan yang sama, insya Allah masalah ini bisa kita atasi bersama. Itu aja Pak Ibu. Jadi modal kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sebelum kita belajar, saya mau tanya gimana keadaannya hari ini anak? Ada yang kurang sehat? Sehat semuanya ya? Ya, sebelum kita belajar, Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Ini mau cek siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang. 2 orang. Siapa saja? Mardiani, siapa? Husnul Laili. Dia kenapa? Izin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan kepada apa yang harus kita pelajari pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam hati mulai. Sebelum kita mulai belajar, jadi pada hari ini kita perlu membuat kesepakatan yang akan menjadi acuan kita yang akan kita taati selama kegiatan pembelajaran. Kesepakatan inilah nanti yang dinamakan dengan nama keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan universal, semua nilai-nilai yang baik, yang pada akhirnya diharapkan pada anak-anak itu nanti terwujud profil pelajar Pancasila. Tulis kira-kira nilai kebajikan apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita, dan ini akan kita sepakati bersama untuk kita terapkan secara bersama. Nah, pada kesempatan ini nanti anak-anakku akan menulis di post-it yang Pak Guru bagikan. 1 orang cukup menulis 1 saja. Apa keyakinan itu? Setelah itu nanti ditempel pada layar yang sudah disiapkan. Ya, nanti Pak Guru kemudian akan tulis semua ini. Nanti minta tolong 1 orang yang bacakan. Setelah ditempel. Ya. Nanti maksudnya? Ya. Supaya kita cepat, Pak Guru akan bagikan. Akan minta tolong bagikan teman-temannya. Ya, silakan nanti 1 orang 1 ya. Bagikan 1 orang 1 sambil direnungkan kira-kira keyakinan kelas yang kalian inginkan terbentuk, yang diinginkan untuk kita sepakati, yang diinginkan untuk dilaksanakan di kelas ini kira-kira apa saja. 1 orang menulis 1, jangan 2. Ya, nanti kita reka. Nanti setelah direka, Pak Guru akan kasih kesempatan lagi. Dari kesepakatan yang ada itu, siapa tahu ada yang belum tercover, atau mungkin ada yang mau ditawarkan. Ya. Oke, silahkan dibagi. Ya, 1 orang 1 sambil silahkan ditulis. Ya, apa yang diinginkan. Ya. Kira-kira apa? Apakah datang tepat waktu? Apa yang diinginkan? Saya ingin yang nanti akan saya terapkan bersama, ya, yang menjadi kesepakatan kita di kelas ini. 1 saja yang ditulis, ya, berdasarkan pengalaman selama ini. Sudah? Yang sudah, silakan bisa ke depan. Tempel langsung pada layar yang sudah disiapkan. Lalu di papan aja, di papan. Ya, oke. Udah semua? Udah. Ya, jadi sekarang ini saya minta tolong 1 orang sekretaris kelas. Ya, untuk membacakan. Silakan. Yang pertama. Yang punya komisaris harus datang lebih awal dan membersihkan kelas bersama-sama. Jika tidak melaksanakannya akan diberi sanksi. Membersihkan kelas. Tidak tidur saat diterangkan oleh guru. Menjaga tutur kata kepada guru dan teman.
Nah, bisa baca ya? Sambil dilihat anak-anak, sambil direnungkan. 4. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Setelah makan atau sarapan dimohon dibersihkan sisa-sisa makanannya seperti nasi yang jatuh, plastik dan kotak nasi. Ya. Guru jangan terlalu banyak memberikan catatan. Saling menghargai pendapat. Oh, saling menghargai. Mencontek saat ujian. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga. Udah kan Pak Guru nomor 1. Udah nomor 1 ya? Iya. Tadi mati. Sama teman. 12. Jangan saling bully. Stop bully. Stop bully. Guru terlalu serius dalam belajar. Dalam belajar. Ya. Apa nanti kan ini kita sepakati kembali bersama. Ya, silakan dijelaskan. Lanjut. Tidak boleh berada di luar kelas saat jam kosong. Tidak Budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Mantap, budaya 5S. Meminta izin ketika ingin pergi ke kamar mandi. Nah. Tidak membuat onar pada saat kegiatan belajar mengajar. Tidak membuat onar pada saat kegiatan belajar mengajar. Tidak membuat onar saat kalian. Saya ingin semua anggota kelas bergotong royong saat membersihkan kelas maupun halaman kelas dan tidak ada diskriminasi di dalam kelas. Lanjut. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Pak Guru, ya izin, ya silakan. Saya ingin kelas tertib pada saat pelajaran sudah dimulai. Tertib saat pelajaran berlangsung. Oke, terima kasih Bu Sekretaris yang sudah membacakan. Terus saja di sini daripada dia jatuh. Oke, jadi anak-anakku yang saya banggakan, di sini sudah ada beberapa keyakinan kelas yang telah diusulkan oleh teman-teman kalian, ya. Jadi ini ada berapa tadi? 21. Mari tolong duduk yang benar, mari. Ya. Jadi ada 21 keyakinan kelas. Dari 21 ini kira-kira sudah dipahami ya? Pak Guru bacakan ulang supaya jelas jadi keyakinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, komisaris datang lebih awal. Yang kedua, tidak tidur pada saat belajar di kelas. Kemudian menjaga tutur kata kepada guru dan teman. Ini kita berlaku yang sopan. Kemudian tidak berbicara saat guru menjelaskan supaya konsentrasi dalam belajar. Membersihkan sisa makanan bagi yang sering makan di dalam kelas. Dan sudah ada Pak sampah disediakan di luar. Kemudian guru jangan banyak memberikan catatan. Bagaimana ini anak-anak? Bukan keyakinan kelas. Kita hapus ya. Hapus. Saling menghargai pendapat. Ya, jadi nanti kalau diskusi itu kita saling menghargai itu maksudnya. Ya. Kemudian keputusan bersama dalam diskusi, artinya dalam diskusi itu hasilnya itu adalah milik bersama, jangan hanya diputuskan oleh perorangan. Tuh. Kemudian tidak mencontek saat ujian. Menjaga kebersihan kelas. Ya, kan kebersihan itu bagian dari iman. Bagus. Kemudian saling menghormati sesama teman. Stop bullying.
Jadi ini yang sering terjadi sekarang yang namanya ini. Kemudian guru terlalu serius dalam mengajar. Bukan Kita hapus. Tidak di luar saat jam kosong. Nah, jadi kalau ada jam kosong tetap di dalam. Nah, silakan baca apa yang perlu dibaca, silakan diskusikan apa yang perlu didiskusikan. Berperilaku sopan dan santun. Nah, ini sama dengan membudayakan 5S. Senyum, salam, sopan, santun. Oke, senyum, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya. Oke, lanjut, meminta izin ketika kamar mandi. Nah, jadi kalau mau keluar diminta izin pada gurunya. Tidak membuat onar saat KBM, artinya jangan ribut. Ya, tidak ribut saat KBM. Ya, yang tertib maksudnya. Kemudian melakukan gotong royong saat membersihkan halaman kelas. Berikutnya tidak terlambat masuk kelas. Jadi jam masuk sudah jelas, begitu bel anak-anak langsung masuk kelas dan tertib saat pembelajaran berlangsung. Kayaknya mirip dengan nomor 15 ya? Ya, oke, kalau begitu dari ini kita hilangkan karena sudah masuk di nomor 18. Oke, ini ada 17 kesepakatan atau keyakinan kelas kita anak-anak. Ya, kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Cukup? Sudah dipahami ini? Ya. Oke, berarti sekarang kita akan putuskan apa yang kita hasilkan pada hari ini menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Nah, baik, karena terima kasih atas pengertiannya. Jadi sekali lagi tolong diingat keyakinan kelas ini. Ya, nanti tolong diamalkan. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan semua ini sehingga harapan terakhirnya adalah bisa terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjutkan